lebih fungsional. Contoh Sky Piercer kan murah tuh teman-teman, 1.500 doang kan. Tapi ya balik lagi dengan penggunaan yang sangat-sangat ciamik, itu akan membuat Sky Piercer jauh lebih worth it dibandingkan dengan adanya Malefic Gun. Dan sementara itu kalau kita lihat dari chip, ban terhadap chip masih diuntungkan untuk teman-teman dari Entity Seven karena mereka tidak mau ada ganking tiba-tiba dari arah belakang yang nantinya bisa mengacaukan bagaimana formasi mereka dengan adanya gerakan yang tentunya bisa membuat teman-teman dari tim Entity Seven kewalahan dengan satu buah portal dari shortcut. Dan entah kenapa kalau kita lihat dari Luoyi dan juga Chip ini, mereka pada intinya nggak mau rotasi yang begitu jauh atau mungkin begitu cepat, sehingga mode-mode teleportation akan sedikit dilihat di sini. Dan Moskov juga sama karena Moskov punya Spirit of Destruction, jadi dia bisa tiba-tiba hadir dalam keadaan yang jauh sekalipun. Ya, kalau ngomongin kita menuju ke arah Entity Seven, untuk melakukan main terhadap Cloud, ya mungkin tadi di first pick oleh sosok dari seorang Nets ini agak terlalu mahal. Mereka bisa alokasikan yang lain untuk seperti hero mid lane Udil. Vexana, terlalu banyak permainan Udil dengan Vexana. Mungkin mereka harus tutup, coba untuk ngebuat Udil ngebuka gameplay yang berbeda. Gameplay early yang sangat power di Udil mungkin bisa harus ditutup. Karena ngomongin Valentina, kita tahu Valentina itu memang punya power magical yang besar, tapi di early dia tidak bisa terlalu memberikan spamming yang kuat. Iya, dia masih butuh Enchanted Talisman dulu, dia butuh item-item lain juga untuk build up, sementara untuk sekarang Harit juga di-ban. Hero dengan cooldown yang sangat-sangat singkat. Dan ngomongin soal Valentina, kayaknya menurutku Valentina bakal di-trade aja. Karena Entity Seven juga masih punya kesempatan untuk mengambil ke arah dari Valentina. Apalagi melihat adanya perebutan untuk sekarang ke arah dari Roger. Apakah Rogernya bakal di-ban lagi? Mengingat Entity Seven juga harusnya tahu bagaimana power cap dari Roger. Dan untuk Roger sendiri, seperti yang kita lihat, ini kayak punya kapasitas untuk melakukan build terhadap Thunderbelt. Yang kita tahu sendiri Thunderbelt sangat-sangat kuat sekali dengan hybrid defense, dengan powernya dia di early game yang masih cenderung cukup murah dan tidak melupakan bagaimana cooldown yang cepat 4 detik saja untuk melakukan hybrid defense. Kalau aku dibandingkan dia ngebet terhadap gambling menuju ke Roger atau Cloud, mending lepas keduanya. Gak ada gambling tersebut, ya. Mereka udah lepaskan aja, biarkan nanti kalaupun Nets menggunakan ke arah Cloud-nya, dia akan bisa ngambil Roger untuk Entity Seven. Cuma problemnya kalau Nets ini menggunakan Roger-nya dari Entity Seven yang harus sudah siap untuk bisa mengatasi hal tersebut. Karena kalau ngomong di gambling, ini akan ada gambling yang tidak terlalu worth it untuk Entity Seven. Kalau dia nge-ban Roger, balik lagi, Cloud-nya akan free. Cloud-nya akan coba diambil, akan coba diamankan, dan akan keluar Profesor KB. Kalau udah keluar, seperti tadi, Nets-nya akan lebih tenang. Karena mau apapun yang terjadi, wow, mereka gambling dengan Roger kali ini nampaknya. Dan ternyata Cloud-nya, dan kayaknya menurut aku butuh satu lagi sih selain Roger aja, Mas. Ya. Butuh satu lagi. Kenapa butuh satu lagi? Karena kayaknya kalau misalkan Rogernya di trade dan ternyata mungkin ada combo yang bisa diciptakan, menurutku satu-satunya yang bisa masuk ke dalam sana adalah Angela. Jadi entah kenapa Angelanya harus diambil oleh Entity Seven, jangan dibiarkan menuju ke Homeboys. Karena kalau satu celah tersebut bisa didapatkan oleh Homeboys, ini kayaknya Entity Seven akan sangat-sangat kewalahan dengan early game yang bisa berjalan dari Homeboys. Mereka bisa membawakan combo Roger dan juga Angela. Dan itu akan sangat-sangat mengacaukan bagaimana formasi dari teman-teman tim Entity Seven. Edith, lagi-lagi Marquinhos akan mengambilnya. Sementara itu kalau kita ngomongin soal Edith, tadi udah sempat dicoba dan sepertinya masih belum mendapatkan sebuah jawaban. Sementara itu, dengan adanya satu pick lagi yang akan menuju kepada Minotaur kah? Atau akan menuju kepada Angela? Aku lebih suka Angela. Deny aja dibanding nanti kalian harus berhadapan dengan Roger dan Angela. Wah, itu dia yang belum dikeluarkan. Kenapa aku bisa bilang dan setuju sama Profesor KB itu belum dikeluarkan? Karena ini akan bisa menjadi Roger, Angela, dan bahkan Udil dengan mid lane-nya. Waduh. Dan di sisi lain, Son bisa menggunakan efek yang lebih mengerikan dengan roamernya. Dikasih, Sir. Kan satu ya, Sir. Kalau dia, enggak, mereka masih mau respon. Menurut aku, Sir, ya, kalau mereka mau main seperti ini, enaknya adalah Angelanya di mid, ya kan? Kirinya bisa Esmeralda loh, Sir. Kiri Esmeralda? Kiri bisa Esmeralda. Oh, jadi kayak respon aja. Tapi nggak usah sekarang. Nanti aja, pick aja dulu yang penting. Mungkin Udil mau mid lane. Ya udah, ambil ke arah Sean-nya Angela. Tapi memang karena Ruby juga flex kali ya. Ya, ditambah lagi kalau sekarang ini kondisinya adalah Angela dari Sean mungkin tidak bisa mengcover karena Sean adalah salah satu hero yang pick over tersebut.
Dan Oke, aku setuju sih kalau ngomongin hero pick over karena kita tahan terlebih dahulu. Untuk sekarang masih ada satu pick lagi yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari tim Entity 7. Mereka either way bisa ngambil mid laner terlebih dahulu karena Valentine udah di ban, dan dibandingkan nanti mereka kehilangan hero seperti Lilia atau bahkan Gord salah satunya. Better kayaknya pick sekarang juga, dan itu dia Yif, hero high ground defender kuat untuk team fight. Dan menurut Banling sekarang. ban Hayabusa juga boleh ya kan, atau nanti ngeban ke arah hero-hero marksman kayaknya Ranger Mas. Marksman yang bisa ke belakang, bisa mengancam Yif. Sebenarnya udah ditutup si Cloud sebenarnya. Menurut aku ban ke arah linknya terlebih dahulu, karena ini Nets akan coba menggunakan hero Roger untuk di arah gold Gold lane? lane-nya. Dan Ya, bahkan kalau ngomongin dari kondisi saat ini agak cukup berbahaya Wah, untuk para pasukan dari tim Entity 7 kalau iya. mereka berhasil melepasnya. Ya, dan ini dia. Sebelum decider match ini, Nets memiliki KDI yang sangat-sangat tinggi dan bisa dibilang paling tinggi dari semua wildcard yang ada. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana highest KDA di urutan di bawahnya itu adalah Spat dengan 9 poin. Jadi 27 dibandingkan dengan 9, ini angka yang sangat jauh sekali. Minotaur di ban. Kayaknya mereka ingin bermain dengan Grok. Grok, Yif, itu adalah combo yang mengerikan sekali. Dan kita mengetahui bahwa memang barrier-nya akan sangat-sangat terkoneksikan dengan adanya reroll manipulation. Sehingga dengan adanya ban terhadap Minotaur, mereka nggak mau berhadapan dengan hero yang memiliki kapasitas untuk melakukan heal up aja. Mereka lebih secure dengan damage yang mereka berikan, tapi tidak melupakan bagaimana hero seperti Terisla juga yang bisa langsung jump in ke belakang. Menurutku Yuzong juga wajib di-ban sih di sini. Yuzong akan sangat mengganggu Bane, Yuzong akan sangat mengganggu Edith, Yuzong akan sangat mengganggu Yif. Jadi entah kenapa, kalau Yuzong yang didapatkan oleh Spat, ini akan menjadi game yang sangat-sangat powerful bagi Homeboys. Karena melihat dari draftnya aja, mereka udah punya kapasitas untuk melakukan sebuah serangan yang sangat-sangat luar biasa. Terutama ketika kita melihat adanya Grok kalau misalkan berhadapan sama Yuzong. Lagi-lagi Yuzong adalah pick yang paling bagus untuk Homeboys sampai di 3 pick atas kali ini. Oke. Banyak yang masuk, banyak juga yang keluar dari draft pick ya Profesor KB. Iya, ban picknya sih ini udah lebih, apa ya bisa dibilang, bervariasi lah. Bervariasi. Karena tadi Cloud di game yang pertama didapatkan, tapi ternyata di game yang kedua di ban. Sementara itu kalau kita liatin dari Minotaur, tadi Minotaur juga di game yang pertama diamankan, tapi di game yang kedua di ban. Begitu juga dengan Link. Jadi kayaknya apakah ini akan menjadi edit fleksibel? Karena melihat adanya pergerakan dari edit yang masih bisa diganti sama kayak Ruby. Ini jatuhnya sebenarnya edit pick di sini juga masih bisa digunakan untuk roamer, dan sementara itu Yuzong yang dari tadi sempat kita perhitungkan, sempat kita perbincangkan, ini masih belum muncul. Sedikit pun kalau kita mungkin bandingkan dengan adanya pick terhadap Yuzong dari Homeboys, ini akan memperkuat bagaimana lini depan mereka, dan mereka udah punya Vexana, jadi udah tinggal jadi eksekutor aja untuk Rogernya. Dan Ruby itu bisa menjadi salah satu cover yang menarik. Groknya di-deny. Jadi kayaknya mereka nggak mau untuk membiarkan combo Grok dan Yif-nya ini berjalan dengan leluasa. Oke, linknya di last band itu sangat tepat Profesor KB. Dan sekarang bisa kita bilang kalau Chibi-nya dipaksakan pakai Roger ini berbahaya Profesor. Kenapa aku bilang berbahaya? Terlalu banyak crowd control yang bisa mengeluarkan sosok dari seorang Chibi ini langsung balik ke base-nya. Oke. Mereka bisa kena instant pick off dari Marquinhos, mereka kena dari Ahead on boost, dan bahkan dengan adanya Chan If-nya ini sulit untuk digapai oleh seorang Chibi. Ada baiknya hero yang bisa melakukan dash dan dive in ke dalam. Sekalipun itu ke arah Joy juga nggak masalah kalau mau Joy lagi Profesor. Kenapa aku bilang nggak masalah kalau mau Joy lagi? Dia punya cara gampang banget untuk bisa dive in ke arah belakang. Ya, tapi Carmilla dulu kayaknya. Apakah ini bentuk deny atas Yuzong? Menurutku enggak sih Ranger Emas, karena Yuzong masih tetap bisa keep up di sini. Yuzong masih bisa di-pick juga oleh teman-teman dari Homeboy, Spat yang bisa mengeksekusinya. Dan nanti Nets, either way kalau misalkan Nets membawakan Roger, berarti aku lebih suka kalau nanti picknya akan menuju kepada Assassin. Jadi tentunya dengan Yuzong, Ruby, Hayabusa mungkin salah satunya. Atau Assassin yang bisa langsung skip ke belakang. Menurutku kalau Hellcurt kayaknya bukan opsi. Karena dia harus benar-benar tidak terdeteksi, baru dia bakal jump in dengan shadow transition. Oke. Ternyata Nets memilih hero late game karena untuk mengimbangi Roger, yaitu adalah Kari. Berarti akan bermain dengan front to back. Satu hero lagi. Apakah Yuzong yang tadi kita perbincangkan akan muncul, tapi enggak, Matilda. Ruby-nya yang di XP-lan. Oke. Homeboys. Menurutku draftnya agak sedikit beresiko. Mereka Beresiko banget. mengincar ke permainan front to back. Tapi
front to back mereka memang incar, tapi mereka nggak ada jawaban ke arah belakang sama sekali loh, Prof. Yes, itu Yang aku sulit. maksudkan. Sekarang ngomongin dari EA Ini ya. Fury pakai Brody. Ini nggak cuma Brody Ranger Mas, even itu Beatrix. Dia, Ini akan sangat iya mengerikan dia sekali. enak banget. Beatrix dan Yiflo, ini combo old school. Kan bebas. Ya, Bebas, mau ngapain aja Fury-nya bebas. Ya kan, gak ada Yuzong, gak ada gangguan sama sekali. Tapi kalau seandainya Brody, aku lebih setuju. Karena apa? Karena untuk mengimbangi bagaimana early game yang bisa dibawakan oleh Roger juga. Kalau nanti tiba-tiba ternyata Roger dari Chibi akan melakukan ganking karya Goldplane, setidaknya mereka punya jawaban tersebut. Dan apakah akan kita lihat dengan last pick dari Fury? Apakah dia akan mendapatkan hero powernya tapi ternyata Clint? Clint! Welcome back! Oh, ini lebih sulit lagi sih, jujur. Kenapa aku bisa bilang lebih sulit? Karena clean-nya nggak ada jawaban, Profesor. Iya, Race terlalu jauh. Covernya banyak. Sekalipun Vexana, wah ini ngeri banget sih menurut aku. Cuma Lagi-lagi ya, draft ini kayaknya kita juga setuju kalau Entity Seven punya draft yang bagus banget, kompleks banget. Tapi seperti yang mungkin Ranger Mas sering bilang bahwa memang sebagus apapun draft, eksekusi adalah penentu. eksekusi adalah penentu. Mampukah para pasukan dari tim Homeboys bisa membalaskan keadaan? Dan ini dia. Buat yang bilang kayak, wah Profesor lebay banget ini. Lebay banget. Masalahnya memang seperti itu. Yang mungkin tidak bisa membaca akan ada apa nantinya ya Profesor ya? Ya, nggak apa-apa. Karena kan lagi-lagi kita mengambil sebuah tindakan sebelum melihat ke in-game Mobile Legends Bang Bang yang tentunya di Mid-Season Cup kali ini kita sedang menyaksikan game kedua dari Best of 5 Series Homeboys. Unggul 1 poin. Wow, ini dia Let's Go menuju ke game kedua. Clean akan sangat punya kekuatan yang kuat di gold lane. Clear minionnya lebih cepat. Dan bahkan kalau misalnya mau main, ini adalah dimana Son bareng sama seorang Kari. Kenapa kok bisa bilang bareng sama seorang Kari? Karena kondisinya adalah Kari di sini punya kesempatan untuk bisa ngepoking seorang Clean, tapi dengan bantuan dari Son. Kalau nggak ada Sonnya, akan berat. Dan Udil mau nggak mau harus melakukan sedikit pergerakan untuk bisa mengcover para pasukan di sini. Ya, early game yang cukup pasif dibandingkan dengan permainan sebelumnya. Dan Udil flicker anyway. Berarti dia nggak akan memiliki flicker power di menit yang kedua nanti. Cukup menarik dari Marquinhos, walaupun sekarang Erwin dalam ancaman. Erwin akan ada first bolt di depan sana. Lekan Ponce berhasil menyangkut ke seorang Erwin. First bolt yang sangat penting di tangan dari seorang Chibi. Kenapa? Kalau Chibi mau coba mainin Skypiercer di awal seperti tadi, ini adalah salah satu kesempatan mereka. Ya, kesempatan yang tepat untuk memainkan Skypiercer dengan mendapatkan 60 adaptive attack. Lalu ditambah lagi dengan adanya movement speed. Dan ini akan membuat tentunya gerakan dari Chibi lebih bisa sustain juga di early game dengan snowballing yang gak akan berhenti. Tapi dia memilih ke arah dari satu buah item. Apakah akan langsung menuju ke War Axe dari Chibi? Semenjak dia memilih ke arah dari Ogre Tomahawk. Karena kalau kita lihat dari beberapa item yang didapatkan oleh Ambush kayaknya... Oh my god, sempat dia masuk ke arah yang salah. Tapi ini ternyata berhasil selamat kalau seorang Son. Midwell karena belakang sana, Marquinhos belum berada di level 4. No problem work for this time. Chibi dengan serigala berbulu domba untuk mencoba mendapatkan satu momen kill kembali. Masuk ke dalam turret kayak bukan menjadi sebuah pilihan karena Son belum tentu bisa menjemput ya kembali. Marquinhos ketemu tapi sama Sepat. Oh, Sepat di sini selamat kalau seorang Udil save the day di atas top lane. Berhasil menuju ke arah belakang, lihat Chan memaksa dengan ada flicker. Di depan sana damage yang sangat instan diberikan para pasukan dari tim Entity. No power of retribution dari tim Homeboys. Mencoba untuk menyelamatkan dan the power of retribution tidak bisa menyelamatkan apapun. Reward manipulation save the day. Sempat hilang dan double kill di tangan dari Kelo Chan. Meanwhile Son, one last man standing di arah top lane membuat dirinya hanya bisa untuk pulang. Dan itu dia Profesor KB ketika kita bilang kenapa draft Entity 7 ini sangat kuat. Ini belum ada clean. Ya, ini belum ada clean. Dan cleannya juga masih farming dengan bebas di sisi gold lane. Ini akan membuat lagi-lagi perimeter dari Entity 7 kuat banget untuk tim fight jangka panjang dengan area yang sangat-sangat luas. Mereka maksimalkan adanya reward manipulation. Mereka maksimalkan dengan adanya cloud cannon. Dan tidak melupakan bagaimana deadly clutch nanti yang akan menjadi salah satu ancaman bagi Chibi. Karena dia bisa kena knockback dengan efek dari ikan lumba-lumba yang sangat mengerikan. Ya, ditambah lihat Fury effortless banget untuk dapetin gold buff di arah bottom lane. Dan bahkan di depan sana Erwin telah terdeteksi posisinya. Ngomongin dari Sepat, kali ini dia agak cukup harus worry karena dia gak punya flicker. Kedua, Marquinhos untuk di head to head akan dapat keunggulan sangat mahal. Oke, menarik kesimpulan tentunya dengan adanya satu buah Black Ice Shield. Jadi kayaknya untuk Marquinhos akan lebih memanfaatkan bagaimana efek dari Life Bane dengan Dominance Ice. Sementara Entity Talisman akan dibawa oleh Chan.
Dan Heptasis ini loh yang membuat Fury kayaknya early game-nya sedikit ngangkat dengan adanya item penetration, item yang murah juga dan ada penambahan dari segi HP. Hide on Bush memilih ke arah Hunter Strike dan Chibi. There you go, War Axe untuk bisa lebih survive dengan adanya Spell Fame 12% yang dari awal dia dapatkan. Ditambah lagi satu hal yang mereka lihat, kalau misalnya sempat tinggal satu level. Di depan sana langsung ada Chibi masuk ke dalam para pasukan dari tim Entity Seven ini nggak terlalu baik. Mundur ke arah belakang dan lihat dia berhasil memancing Curse of Blood, Profesor. Curse of Blood digunakan. Berarti di area dari Turtle selanjutnya kayaknya untuk Erwin akan langsung di skip begitu aja. Akan langsung coba udah di-poke. Dan karena udah nggak perlu takut, nggak cuma satu Curse of Blood, ternyata mereka memicu dua item dari skills yang sangat-sangat menarik, yaitu adalah satu lagi Deadly Catch. Dan itu dia ternyata Profesor. Homeboys menemukan jawaban untuk mereka gimana cara memenangkan solid team fight yang dimiliki dari tim Entity Seven. Mereka mencoba untuk memaksa I'm offended for nothing, membuat perpasukan tim Entity Seven selamat dari kejaran tim Homeboys. Hide on Bush. Apakah mereka akan mencari kesempatan untuk mencuri satu buah turtle? Karena sekarang Hide on Bush berada dalam keadaan yang lumayan settle, tapi ternyata Chibi tertangkap. Menuju ke arah Marquinhos, fokus di depan sana dengan Likan Pose dikeluarkan Chibi. Gak bisa kemana-mana dan bahkan ke jawaban untuk seorang Chibi. Hilangin saat pick up terjadi. Lihat permasukan dari tim Homeboys, mereka tidak bisa melakukan team fight balik. Dan itu dia, selalu kita tanyakan kenapa mereka tidak ada jawaban untuk berada di arah backline insurance, karena front to back nggak akan kuat mereka. Dan Cloud Cannon dari Hide on Bush sudah sangat-sangat mematikan sekali. Dan Erwin sekarang sudah online, dia memiliki satu buah pasif yang akan membantu dia bertahan hidup. Lagi-lagi untuk sekarang, melihat bagaimana gerakan dari Fury yang bebas banget untuk bisa mendapatkan pundi-pundi gold. Effortless banget untuk dia memenangkan landingnya. Karena kita tahu kapasitas dari Clean, dia hero early game. Dia punya power spike yang mengerikan dan Hide on Bush unggul sekitar 1100 gold bahkan di atas dari Chibi. Dan Chibi, snowballingnya kayaknya nggak berjalan dengan sukses. Kesempatan fatal mereka adalah mengubah god lane dari Roger menuju ke arah jungle ketika mereka udah lihat 3 pick awal mereka ini adalah 3 pick awal yang bisa bermain front to back, jarak terlalu jauh dan mereka nggak punya hero untuk ngejangkau para pasukan dari tim Entity Seven. Itu adalah fatal banget menurut aku, Profesor. Entity Seven punya draft yang solid banget. Lagi-lagi untuk team fight berlima, kita nggak perlu raguin lagi. Dan untuk Clean nantinya dia akan menjadi eksekutor yang paling manis. Udil mendapatkan Glowing One Shot, mendapatkan satu buah Flask of the Oasis. Sementara Erwin, lagi-lagi dengan kapasitas dia, Curse of Blood, dia akan mampu untuk menyambungkan, mengkoneksikan semua member dari Homeboys agar mereka berpisah dari satu titik ke titik yang lain. Golden Staff akan dijadikan next item untuk Nets. Bakal dicuri. Tapi untuk sekarang Endless Barrel, karena ada tangan dari Fury dan si Halberd lagi. Secondary item dari Hide on Bush. Dia akan bermain untuk bisa nge-deny shield dari Flask of the Oasis juga yang dimiliki oleh Sharn. Oke, mereka nggak boleh polos-polos banget, Profesor, untuk bermain di arah bush. Itu adalah salah satu yang mereka unggulkan dari Entity Seven. Dan lihat Homeboys kali ini mereka yang bahkan kehilangan winning condition, Profesor. Ya, winning condition mereka udah mulai tertutup pelan-pelan. Dan Sharn hanya untuk ngekait aja lagi-lagi. Hide on Bush terkena pop damage, tapi ingat dia masih punya quantum charge dan sempat berada dalam ancaman yang berbahaya. Ada dalam ancaman satu point kill, flick for defensive dengan Primal Watlas berangkat satu point kill tepat di tempat sana. Lihat mereka kehilangan Udil dan juga sempat bersama dengan Chibi. 3 glass cannon yang langsung meledak dari Entity Seven membuat 3 point kill dari Homeboys dengan sia-sia. Dan bahkan Nets cuma bisa farming, cuma bisa mendorong. Dan bahkan kalau Nets di ganking dia juga nggak punya jawaban. Lihat free hit dari Fury. Glass cannon from Fury. Wow, itu terlalu seksi. Aku nggak expect bahwa memang Heptasis akan membawakan damage yang sangat-sangat meledak seperti itu. Bayangkan Udil, satu kali kena trapping recoil, kena quick draw. Lihat apa yang dilakukan oleh combo yang mengerikan dari Carmilla dan juga Clean di belakang sana. Fury, bahkan Udil dengan ekspresi kayak dia nggak expect bahwa damage akan setinggi itu. Iya. Itu ekspresi kesakitan itu. Gila, quick draw, double shot, mengerikan banget. Dan Marquinhos tertangkap. Karena Marquinhos lihat di depan sana, oh Marquinhos terperangkap dan sayang sekali. Dia harus take down one last hit dari seorang Nets. Nampaknya dengan tenaga terbakar ke Softlock membalikan kembali keadaan tim Entity Seven. Mereka mau melebih, mereka punya sword. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim Entity Seven berhasil mendapatkan Nets yang sangat mahal ketimbang Marquinhos. Dan Fury nggak berhenti snowballingnya. Satu ditukarkan dengan 2. Nets loh yang didapatkan. Ini akan menjadi keuntungan yang berlipat ganda dan membuat teman-teman dari Entity Seven akan lebih nyaman, lebih leluasa. Mereka benar-benar keluar dari zona nyaman, Ranger Mas. Mereka memilih tipikal hero early game. Mereka tahu mereka harus merespon Homeboys di early game.
Karena mereka tahu juga bahwa Homeboy sangat-sangat kuat di early game dan kali ini goldnya berbanding sangat-sangat jauh. Tapi Profesor sadar nggak? Mereka selalu buat hard carry-nya itu ada di arah gold lane sama di arah mid lane. Dan lihat Chibi nggak ada jalan untuk pulang. Jawaban dia untuk bisa kabur tidak akan ada. That's why kita bilang fatal merubah gold lane menuju ke arah Jungle dengan Roger tersebut dan Marquinhos. Lihat dengan Primal Ward yang akan coba untuk membalaskan kembali keadaan yang dimiliki para pasukan dari tim Homeboys. Tidak mungkin cukup. Head-on boost terlalu power. Lihat itu dengan pecahan aja Nest setengah darah dan menuju ke arah pick out. My God. Team Entity 7. Mereka mengerikan sekali. Bahkan jawaban untuk hide on boost gak usah ngomongin clean. Kita ngomongin hide on boost aja udah gak ada. Iya, hide on bush masih belum ketemu jawabannya. 4-0-4 untuk dia dengan point kill yang paling tertinggi sampai saat ini. Dan melihat untuk Erwin, dia adalah alasan kenapa hide on bush bisa mendeliver damage semaksimal mungkin dan mendapatkan level 14. 3 level di atas dari Chibi. Homeboys mulai kehilangan momentum. No winning condition. Gak nemuin winning condition kecuali mereka bermain dengan front to back. Tapi ingat, front to back mereka kesulitan karena ada Yip di sana. Ada sebuah kotak yang menghalau Nets untuk masuk ke dalamnya. Entity 7 menjawab dengan draft pick di game yang kedua. Bagus banget sih draft mereka. Aku bisa bilang antara draft mereka bagus apa Homeboys yang tidak terlalu aware akan hal tersebut. Aku bisa bilang draftnya lebih bagus kali ini. Karena melihat dari Entity 7 yang dimana membuka potensi untuk mereka bermain dengan area of evac yang sangat bersinergi sekali, terutama untuk Fury karena dia tinggal eksekusi dengan adanya Sky Piercer. No way. Kita akan melihat serangan double shot yang mematikan. Ada true damage dari Endless Battle, ada efek ambush juga dari Heptasis, dan tentunya untuk last item, mau Blade of Despair, mau menuju ke arah dari Malefic Roar. Aku sangat suka untuk pemilihan itemnya. Oh my God, Profesor KB Entity 7 kali ini mereka benar-benar unggul di atas para pasukan dari tim Homeboys. Lihat, memaksakan ke seorang Marquinhos itu nggak bakal worth it. Mereka worth it kalau misalnya maksainnya ke arah hide on boost. Dan ini dia jawaban mereka. Ini dia jawaban mereka, tapi nampaknya dibahaskan dengan Console Gaming. Dengan Christopher ke arah belakang, para pasukan dari tim Entity 7 membalaskan tim kembali. Chan, finally tershake down. Membuat para pasukan tim Homeboys mereka punya power yang sangat tepat. Tapi lihat, Deadly Cage menangkap Nate. Benar-benar mematikan Deadly Cage, the real Deadly Cage, dan bahkan 2 poin kill yang sangat berharga. Ujung tombak para pasukan dari tim Homeboys yang hilang. 20 detik, Lot bergerak dari top lane, membuat para pasukan dari tim Entity 7. Mereka mendapatkan keuntungan untuk di arah mid lane dan pecah begitu saja. Marquinhos mengawalkan Lot. Ini akan menjadi endgame untuk tim Entity 7 kalau mereka bisa memaksakan game kali ini, Profesor. Tapi ingat, Chibi 7 detik lagi, mereka harus berhati-hati, tapi mereka bisa menabrak kali ini. Oke, mereka bakal coba menabrak, mereka ingin bisa menyelesaikan game dan bahkan Entity 7 takes the game. Oh my God, permainannya sangat liar, permainan brutal.